Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi with me, Ibu Hanif Komalasari in English subject dalam pelajaran bahasa Inggris. And now class, we will discuss about analytical exposition. Jadi kita bisa hari ini mempelajari tentang analytical exposition. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian emban dalam materi ini, yaitu pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian di poin 4.4.2, kalian harus menyusun teks eksposisi analitis tulis terkait isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Indikator yang akan kita pelajari dalam materi ini adalah pertama, siswa dapat membaca teks analytical exposition dengan intonasi dan pronunciation yang tepat. Kedua, menggali kosakata terkait teks, vocabulary ya ini. Kemudian menemukan informasi tersurat dan tersirat dari teks. Kemudian membedakan fungsi teks, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Dan menulis teks analytical exposition. What will be learned? Apa yang akan kita pelajari? Pertama, definition, pengertiannya. Next, social function, fungsinya. Generic structure, susunan paragrafnya. Language features, ciri kebahasannya. Dan nanti kita akan mempelajari teksnya. Pertama, let's discuss about definition, pengertian. Analytical exposition is one of argumentative text which presents some supporting ideas on why certain writer's opinion is important. Jadi, teks analytical itu adalah sebuah teks yang isinya adalah alasan-alasan atau argumentatif yang dihadirkan untuk mendukung pendapat penulis. Ya. Pendapat penulis ini dihadirkan di paragraf tesis ya yang ada di paragraf pertama. Social function-nya adalah the purpose of the analytical exposition text is to persuade the reader that there is something which needs an attention. Jadi tujuannya adalah untuk membujuk pembaca bahwa sesuatu ini memerlukan perhatian. Generic structures atau susunan paragraf. Ada 3 ya. Pertama tesis, kedua arguments, ketiga reiteration. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu persatu. Apa itu tesis? Tesis is introducing the topic and indicating the writer's point of view. Jadi tesis itu adalah memperkenalkan topik dan juga menghadirkan pendapat penulis tentang topik tersebut. Arguments, explaining the argument to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Jadi, arguments paragraf ini isinya adalah alasan-alasan yang mendukung pendapat penulis. Ya. Jumlah argumennya ini bisa bervariasi, boleh 1, 2, 3, ataupun lebih. Tetapi setiap argumen harus didukung oleh fakta dan penjelasan supaya kuat mendukung pendapat penulis. Kemudian paragraf 3, reiteration. Reiteration adalah restating the writer's point of view to strengthen the thesis. Jadi reiteration itu adalah menguatkan pendapat penulis atau kembali lagi menguatkan tesis. Language features atau ciri kebahasaan ya. Ciri kebahasaan dari teks analytical exposition
Pertama, using relational process. Jadi menggunakan kata kerja yang menghubungkan subjek dengan objeknya atau dengan keterangannya. Kemudian using thinking verb, ya. Ini thinking verb ini digunakan untuk memberikan pendapat. Contohnya apa? Kata kerjanya think, feel, know, realize, experience. Nah, ini semua digunakan untuk mengemukakan pendapat. Using causal conjunction, ya. Causal conjunction itu adalah kata hubung alasan. Contohnya because. Nah, ini gunakan untuk memberikan alasan-alasan dari setiap argumen. Using simple present tense. Nah, dari keseluruhan, text analytical exposition itu menggunakan verb 1 atau simple present tense. Using compound and complex sentence, ya, menggunakan kalimat kompleks dan juga kalimat compound. Ini ciri kebahasaan dari text analytical exposition. Di sini ya ada beberapa frase. We can use this phrase for making reiteration. Nah, ini untuk mengawali paragraf reiteration atau paragraf penguatan. Frase-frase ini bisa digunakan ya untuk kalian membuat reiteration. Pertama, from the fact above, berdasarkan fakta di atas, atau boleh kalian gunakan I personally believe, saya sangat percaya. Therefore, my conclusion is, oleh karena itu, kesimpulan saya adalah, in conclusion, kesimpulannya, nah ini semua bisa digunakan untuk mengawali paragraf reiteration. Ini ada example teksnya. Judul teksnya adalah The Importance of English. Ini titles ya, judul. Ini paragraf pertamanya disebut dengan tesis. Dalam paragraf ini ada pendapat penulis. I personally think that English is the world most important language. Nah, ini adalah pendapat penulis tentang topiknya, yaitu The Importance of English. Why do I say that? Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, dijelaskan dengan beberapa argumen. Dalam teks ini, penulis memberikan 3 argumen untuk menguatkan pendapat penulis. Dari setiap argumen, ada alasan, ada evidence. Contohnya di paragraf kedua. Firstly, English is an international language. It is spoken by many people all around the world. Nah, ini kalimat yang kedua. It is spoken. Ini digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Ini menguatkan ya alasan yang pertama yang disebut English is an international language itu ya. Jadi alasan atau argumennya dikuatkan dan dijelaskan dengan fakta. Kemudian paragraf terakhirnya yaitu reiteration ya, menguatkan paragraf tesis. From the text above, berdasarkan teks di atas, it is obvious, jelaslah, that everybody needs to learn English. Bahwa semua orang itu butuh untuk belajar bahasa Inggris, to greet the global era, untuk mencapai era globalisasi. Nah, ini adalah sebuah contoh teks analytical exposition yang sederhana. Now, class, please do all the exercise on LKM that I have given to you. Sekarang kalian tolong ya kerjakan semua latihannya yang ada di LKM yang Ibu berikan, mulai dari tas 1 sampai dengan tas 5. Okay, class, that's all the explanation about analytical exposition. I hope all of you can understand what I have explained. Thank you for your watching and keep learning and never give up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.